Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Nekro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati tenaga administrasi sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Is Nur Solihat SPD. Bapak Ibu, ya, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, bahwa Ibu Is Nur Solihat SPD ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Ibu Is Nur Solihat ini, ya, sudah belajar tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah SWT, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca umul kitab. Fi barokati umul kitab, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi alamin. Oke Bapak Ibu, ya, untuk menghemat waktu, ya, saya akan menyampaikan kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, ya, pembukaan yang sudah kita bersama-sama dengan membaca umur kita, ya. Selanjutnya nanti calon guru penggerak akan mempresentasikan atau mendiseminasikan tentang modul 1.4 kaitan dengan budaya positif, ya. Dari budaya positif kita bisa mengambilnya dan mempraktikannya, karena ini modul ini sangat bagus kaitannya nanti dengan keyakinan kelas, bagaimana posisi kontrol guru, ya, di sekolah, ya, dan kaitannya dengan motivasi, ya. Oke, untuk menghemat waktu, ya, kita sambut, ya, kita panggil calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Is Nur Solihat SPD. Kepadanya disilakan. Nyalain foto juga sekalian di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya, dan mohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya, juga waktu untuk mengajarnya di dalam kelas. Nah, ini sebentar saja Ibu akan mendiseminasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Saya rasa sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah lebih pintar, lebih ahli, dan sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan sekolah kita. Di dalam diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, di mana seorang guru itu, guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru,
pembuatan keyakinan kelas sekolah dan penempatan atau penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif itu sendiri, cara penerapannya yang pertama adalah mengajarkan kepada anak bagaimana cara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, yaitu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi maksudnya di sini adalah peserta didik atau murid itu harus bisa mengontrol dirinya untuk bisa melakukan disiplinnya, bukan karena takut dimarahi oleh guru atau mungkin karena keterpaksaan. Dan yang ketiga adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman dari disiplin positif itu sendiri. Motivasi perilaku manusia dalam berperilaku itu yang pertama adalah ketika peserta didik ada di sekolah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya peserta didik seperti itu, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu motivasi dari eksternal. Eksternal itu berarti motivasi dari dalam ya. Motivasi dari dalam, di mana eksternal ya, dari luar maaf. Jadi motivasi eksternal sendiri itu yang dari luar itu sendiri adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya peserta didik itu motivasi dari luarnya itu, eksternalnya itu karena dia takut oleh kita, sehingga dia menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari guru di sini. Gak apa-apa, nanti kita potong, bisa dipotong nah video. Yang selanjutnya potong aja dulu Mbak Arin, makan dulu sampai kita siap lagi. Itu udah naon. Dimulai dari awal lagi gitu. Dipotongnya dimulai dari awal. Nggak usah, itu kan udah gitu. Dipaus. Nanti saya potong aja nanti disambung. Udah mulai? Udah. Mulai. Nah, yang paling baik adalah motivasi perilaku manusia yang timbulnya dari dalam diri atau dari dalam peserta didik, di mana dari dalam dirinya sendiri itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga nantinya mereka bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meningkatkan motivasi eksternal dalam diri manusia atau dalam diri murid. Nah, posisi kontrol seorang guru, pasti di sini Bapak Ibu guru kelima ini sendiri pernah dilakukan ya, di mana posisi kontrol seorang guru itu ya kelima itu pernah dilakukan. Jadi penghukum pernah? Jadi teman? Pernah, Selalu ya, jadi teman itu selalu. Curhat anak-anak. Maju nggak Bu Arin? Mau diulangi lagi? Atau mau? Enggak, sok. Jadi posisi kontrol aja ya, nanti kontrol aja. Mulai. Nah, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, di mana penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini pernah melakukan semuanya. Pernah ya? Pernah. Menjadi penghukum pernah? Pernah. Menjadi teman? Pernah. Membuat merasa bersalah kepada siswa? Pernah. Pernah ada siswa itu melakukan sebuah kesalahannya, akhirnya kita selalu menekankan, kamu tuh seperti ini. Akhirnya siswa merasa bersalah atau hanya memantau. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita hanya melihat saja, sementara yang menyelesaikannya adalah guru BK ataupun kesiswaan, itu adalah pemantau di sini. Termasuk mungkin saya juga selalu seperti itu, ada di posisi pemantau. Nah, menjadi teman ketika seorang murid atau siswa itu melakukan sebuah kesalahan, karena kita melakukan pendekatan terlebih dahulu.
itu adalah sebagai seorang teman. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini, yang 5 itu yang terbaik adalah di manajer. Apa itu posisi kontrol seorang guru menjadi seorang manajer? Di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti ini, ketika seorang murid membuat kesalahan, nah seorang murid membuat kesalahan itu, di sini kita bukan harus kamu melakukan sebuah kesalahan, ayo kamu lari misalnya 5 keliling, atau kamu mengerjakan tugas di lapangan yang panas. Itu adalah sebagai posisi penghukum. Yang baik adalah seorang manajer di mana si siswa itu bertanggung jawab dengan kesalahan yang diperbuat dan kita mengarahkan sehingga mereka tidak mengulangi kesalahannya. Yang membuat hukumannya adalah diri mereka sendiri, dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Karena kalau kita menghukum murid itu kadang ada anak yang memang menurut gitu kan, melakukan, tapi besoknya mengulang lagi seperti itu. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau biasanya wali kelas di sini dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas sebenarnya tidak harus dibuat oleh kelas itu sendiri, tetapi juga keyakinan kelas bisa dibuat oleh setiap guru mata pelajaran sehingga dalam belajar terbentuklah sebuah keyakinan agar mereka bisa belajar dengan nyaman. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu punten sudah pernah dengar restitusi? Sudah ya, sudah tidak asing ya. Jadi restitusi itu adalah penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi atau penanganan dengan melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini budaya positif adalah filosofis. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak kepada murid. Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini menstabilkan identitas, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menunjuk kamu tidak mengerjakan PR ya, atau kamu itu melawan gurunya, atau kamu makan di dalam kelas. Tetapi kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Di sini bisa saya kasih contoh. Contohnya mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Boleh diperhatikan, misalnya menstabilkan identitas. Yang mau jadi murid? Saya jadi muridnya ya. Yang mau jadi murid? Berarti saya ini gurunya ya. Guru. Ada Bu Nur yang mau jadi murid maka? Saya datang terlambat. Jadi kasus masalahnya kita coba segitiga restitusi. Saya misalkan tidak terlambat dan tidak mengikuti upacara. Tidak mengikuti upacara. Berarti kita biasanya langsung kita coba yang pertama, menstabilkan identitas yang pertamanya ya.
Maaf ya Pak ya, sebentar saya panggil nama ya, tidak apa-apa ya. Mbak Raya, saya dengar dari teman kamu sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Bu, ibu tahu dari mana? Teman-teman kamu bilang katanya kamu sering datang terlambat. Kalau ibu boleh tahu, alasan kamu datang terlambat itu kenapa ya? Iya Bu, saya di rumah punya adik. Punya adik. Jadi kamu mengurus adik Kita harus dulu. menjaga dulu Bu. Harus Sampai menjaga jam dulu. 7. Oh, Karena ibu saya jualan di pasar. ibu kamu pulang jam berapa? Ibu saya kan jualan di pasar jam 7, jadi saya harus menunggu dulu. Harus menunggu dulu jam 7. Nah, jualannya jauh atau dekat? Di pasar Bu. Jarak dari rumah ke pasar jauh atau dekat? Ya dari pas jam 7 ibu suka datang. Nah, kalau ibu mungkin jualannya sudah habis, setengah 7 sudah datang, ya saya berangkat sekolah. Tapi kalau ibu jualannya belum habis, ya saya harus nunggu ibu dulu Bu. Oh gini ya Pak Mardaya. Mardaya, wajar kamu bertanggung jawab terhadap diri adik kamu. Kamu berarti bertanggung jawab kepada keluarga juga. Tapi harusnya di sini kamu kan sudah tahu aturan sekolah itu harus masuk pukul 7. Tapi Bu kalau nggak nunggu ibu nanti siapa yang ngasih jajan ke saya? Saya nggak harus selain nunggu adik, saya juga harus nunggu uang jajan dulu. Nah, kalau begitu, nanti sepulang sekolah, kamu coba tanya kepada ibu kamu. Kamu ceritakan tentang keterlambatan kamu di sekolah yang nantinya akan berpengaruh kepada nilai-nilai yang akan diberikan kepada kamu Pak Madraya. Karena Madraya itu pintar loh, Madraya pintar, terus Madraya juga selalu dipandang oleh teman-teman baik. Cuma karena kamu ketidakhadirannya itu kurang, apalagi jarang mengikuti upacara, nanti guru-guru akan memberikan nilai yang kurang. Wajar ibu bilang ya, artinya kamu terlambat. Tapi untuk kedepannya, tolong kamu konsultasikan kepada orang tua. Seperti itu ya Madraya ya. Ya. Nah ini menstabilkan identitas ya teman-teman. Kita coba validasi tindakan itu tadi sudah ya. Validasi tindakan ketika berbicara kenapa berbuat kesalahan itu adalah validasi tindakan. Nah sekarang kita yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, Madraya, di kelas kan ada keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama ya? Ada. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas yang dibuat? Itu disiplin datang tepat waktu. Nah, disiplin datang tepat waktu. Itu kamu buat keyakinan kelasnya? Atau dipaksa oleh guru? Iya bersama Bu. Bersama-sama. Berarti kalau kamu datang terlambat, berarti sudah bagaimana? Berarti saya tidak mengikuti keyakinan keras. Kira-kira kamu akan bagaimana? Saya akan berusaha. Kalau keyakinan kelas kan kita itu kan ada nilai kebajikan kita buat, berarti saya harus konsisten, harus datang tepat waktu. Bisa merasakan Bu, bisa juga merasa. Jadi merasa ya kalau itu perbuatan salah ya. Berarti kedepannya bisa diperbaiki. Bisa. Ya ibu harap dagangan keluarga kamu cepat laris, ibu juga cepat kembali lagi ke rumah. Kamu juga selalu tepat waktu karena sayang nilai-nilai kamu. Dengan kamu terlambat berarti otomatis ada pelajaran yang tertinggal ya seperti itu. Ya silakan kembali ke kelas lagi ya Mama Madraya. Sama-sama silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin salah satunya seperti itu ya. Jadi kita tidak mendoktrin. Kalau zaman dulu, zamannya kita selalu mendoktrin apa yang salah terhadap siswa ya. Sampai siswa tersebut mengakui sebuah kesalahannya, gitu kan kita doktrin terus. Kamu begini. Tetapi sekarang ini kita adalah dikembalikan lagi jenis hukumannya itu dikembalikan lagi kepada siswa harus seperti apa. Jadi tidak memaksa. Walaupun mungkin pada kenyataan sehari-hari sangat sulit diterapkan, tetapi kita coba untuk bisa menerapkannya sedikit demi sedikit. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh berkaitan restitusi dengan prostitusi ya. berkaitan dengan restitusi Bu Ibu. Di sini kan guru yang berperan. Ya.
Saya mau tanya Bu Is, untuk masalah restitusi, siapa di sini yang berwenang untuk melaporkan restitusi ini? Melaporkan. Apakah siswa atau guru atau siapa di sini? Maksudnya melaporkan tindakannya. Tindakannya. Oh, tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Iya. Melaporkan restitusinya ke guru yang sebenarnya tahapan dari restitusi sendiri yang pertama adalah ketika guru, sebenarnya bukan guru yang berwenang di sini yang untuk melakukan restitusi, sebenarnya yang lebih berkompeten itu adalah guru BK. Yang lebih berkompeten adalah guru BK di dalam pembelajaran disiplin positif pun seperti itu. Ketika guru BK tidak ada, maka yang berkompeten adalah PKS kesiswaan, terus dilanjutkan dengan wali kelas gitu. Nah, ketika seseorang siswa itu melakukan sebuah kesalahan, kita harus menangani dulu tahapannya. Mulai dari kita memvalidasi data, terus kan menanyakan sampai kita membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah itu, kalau selama itu hasilnya masih si anak setelah kita lakukan ketiga tahapan ini masih tetap murugul, istilah sudah nama murugul, makanya setelah itu kita melaporkannya kepada yang lebih berwenang, yaitu kepala sekolah. Kepala di sekolah di sini tetap posisinya adalah sebagai seorang manajer, ya, tidak boleh menghukum seperti itu, tapi tetap seorang manajer. Tetapi di bawah kepala sekolah itu ada guru BK yang lebih berkompeten untuk menangani kasus-kasus tersebut, karena arahannya ke sana untuk menangani segitiga restitusi. Kalaupun tidak ada dan masalah itu urgent harus diselesaikan saat itu sendiri, PKS tidak ada, maka wali kelas yang harus menanganinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peserta didiknya yang sudah dipercayakan oleh sekolah kepada wali kelas. Mungkin itu saja, Bu. Ada yang lain? Pak Asep, Bu Arin, Pak Bayu, Bu Ir. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah membuat keyakinan kelas ya di dalam kelasnya masing-masing. Tinggal kita artinya direview apakah keyakinan kelas itu sendiri sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, atau keyakinan kelas itu hanya sebatas menempel di dinding kelas tanpa adanya siswa-siswi kita itu tahu keyakinan kelas itu apa gitu kan. Jadi hanya menempel saja sebagai perlengkapan kelas seperti itu kan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kalaupun nanti ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di luaran atau japri ke saya. Saya tutup. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa diseminasi terpapar yang disampaikan oleh CGP Bu Is Nur Solihat. Kita jadi ini ya, jadi terharu ya dari ini ya, segitiga restitusi ya. Ingat, bukan cinta segitiga ini mah ya, segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu hebat, itulah ya modul 1.4 budaya positif yang sudah dipelajari oleh CGP Bu Is dan sudah diseminasi. Ingat jangan lupa nih, ada sekarang 2 hari lagi ya ditutup ya pendaftaran kepembukaan ya, pendaftaran CGP angkatan 11. 2 hari lagi segera submit ya, segera submit. Ingat ya, ingat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Is ya. Yang ingin saya sampaikan di sini, barangkali ini adalah curhat ya, curhatan dari saya dan mungkin Bapak Ibu guru yang ada di SMP 3 Nasdaq Blok, kaitannya dengan masalah mungkin kenakalan siswa ya. Karena di sini posisinya tadi kan ada segitiga restitusi itu adalah ada guru ya, kemudian di antaranya juga ada BK ya yang nanti akan menangani masalah ini dan juga kesiswaan. Nah, sementara yang kita lihat sekarang di sekolah kita itu banyak sekali anak-anak yang perilakunya gitu ya, yang perilakunya
sudah sangat memprihatinkan, terutama dari akhlak mereka, terutama ketika mereka di jam istirahat ya, ataupun di jam terakhir yang kebetulan bapak ibu gurunya tidak ada atau kosong, atau karena ada keperluan atau sakit atau apa, yang jelas di sekolah, di kelas itu kosong, tidak ada gurunya. Walaupun mereka sudah diberi tugas oleh guru mata pelajaran, tetap aja perilaku mereka seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana caranya, dan mungkin ini merupakan satu PR ya, PR buat kita semua sebagai sama guru di SMP 13 Dengklok. Jadi ini semata-mata bukan merupakan tanggung jawab dari piket, bukan tanggung jawab dari kesiswaan, bukan hanya tanggung jawab dari wali kelas saja, tapi dari semua pihak di SMP 3 itu bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang sementara ini sudah sangat luar biasa, sangat ya kalau dibilang malah kadang-kadang merasa capek ya, jengkel. Nah, sementara kita tadi kalau kita lihat, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak kekerasan kepada siswa gitu. Nah, sementara yang saya alami dan mungkin Bapak Ibu alami juga, ketika sudah kita ingatkan, sudah kita tegur, tetapi anak tetap seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana gitu usaha kita supaya kita bisa membentuk anak-anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik? Bagaimana caranya? Barangkali karena di sini kita ngumpul sekarang, yuk kita sama-sama satu visi bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa berperilaku lebih baik mereka di dalam lingkungan sekolah ketika belajar maupun ketika di luar jam pelajaran. Dan bagaimana caranya supaya mereka bisa menghormati kita sebagai guru, dan juga kalau misalnya anak sudah bisa menghormati guru, kita juga mungkin bisa menghargai mereka ya, sebagai anak didik kita yang harus kita sayangi, barangkali seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, dan barangkali mungkin dari teman-teman semua ada solusi yang kita satukan, kita samakan supaya tanggung jawab ini kita pikul bersama. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, ada yang mau membantu menjawab dulu? Nanti kita satukan sama-sama satu visi ya. Kita visi untuk bisa memperbaiki perilaku ataupun karakter anak, terutama anak-anak mungkin yang jamnya kosong gitu kan, mereka keluar seolah-olah mereka bebas berkeliaran. Di sini kan ada posisi kontrol seorang guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau saya, entah nanti ya teman-teman seperti apa gitu ya, entah itu mulai besok atau minggu depan kita buat, mungkin kan yang sering keluar dan tidak menurut itu biasanya orangnya itu saja gitu ya, yang selalu membuat kegaduhan itu orangnya itu saja. Kita kumpulkan dalam suatu tempat gitu kan, tempat atau kita depan musola. Nah, setelah pulang sekolah, setelah itu kita tanya, sebenarnya mungkin Bapak Ibu guru ya, terutama PKS kesiswaan sering menanya sudah bosan gitu. Pasti kalau sudah bosan itu pasti namanya juga manusia, pasti ada lelahnya, pasti ada bosannya, ada marahnya pasti. Tapi disinilah hebatnya seorang guru. Seorang guru itu memiliki kesabaran yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, kita kumpulkan di suatu tempat, kita ngobrol dengan mereka gitu. Dan bukan hanya dengan uji saja, tapi dengan beberapa orang guru yang merasa bermasalah dengan siswa tersebut, sehingga mereka kalau diberi doktrin mungkin tidak ya, tetapi kita tanya apa maunya mereka, ya, apa maunya mereka, dan sampai sejauh mana mereka ingin atau masih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya, terlepas ada guru ataupun tidak ada guru. Karena belajar itu di sini sebenarnya siswa itu dituntun untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri sehingga di pembelajaran di dalam kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, langkah-langkahnya ya saya bisa menyarankan kita kumpulkan dalam suatu tempat, kita tanya bersama-sama apa kemauan mereka,
dan membuat perjanjian. Mungkin itu sudah sering ya membuat perjanjian, atau kita juga libatkan kepala sekolah. Kita libatkan kepala sekolah untuk berkumpul bersama sehingga kita bisa menemukan solusi terbaiknya seperti apa. Kalau kita mendoktrin anak, kamu begini, mungkin mereka akan, mungkin ya di dalam hati mereka ya, tapi mungkin pikirannya sikap mereka ya, tapi hati berontak. Karena anak-anak yang bermasalah itu biasanya anak-anak yang memiliki hati yang keras, Ibu ya. Jadi butuh kesabaran yang luar biasa memiliki hati yang keras. Karena sebenarnya faktor yang paling mendukung kekerasan hati itu 75% itu adalah lingkungan keluarga yang membuat hatinya keras. Nah, di sini ketika sudah ada anak-anak yang bermasalah, alangkah lebih baiknya kita mengumpulkan orang tua juga, Bu. Orang tua untuk diajak diskusi bersama-sama. Jadi di situ ada anaknya, ada beberapa guru, kita kumpulkan dalam suatu tempat, kita diskusi bersama-sama. Kalau ada perwakilan komite juga. Jadi yang membuat perjanjian itu bukan hanya siswa, tapi melibatkan juga orang tua yang seperti pernah ditangani ya. Kalau kita biasanya kan menangani masalah itu, kalau melibatkan orang tua itu yang sudah hal-halnya sekian persen masalahnya, semacam mungkin tawuran, obat-obatan seperti itu. Nah, kenakalan di dalam kelas juga alangkah baiknya kalau kita gimana kalau melibatkan orang tua juga, dan diantaranya kita mengundang komite yang memang berkompeten untuk bisa mengawasi siswa, karena siswa di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab semua personil. Di antaranya ada guru, kepala sekolah, ada komite dan orang tua, itu seperti itu. Mungkin ada yang lainnya namanya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dan guru penggerak yang sudah ada, alhamdulillah sekolah kita kalau saya perhatikan mungkin jauh lebih baik ya Bu ya. Mulai dari program-program kesiswaan dan lain sebagainya, apalagi sekarang ada WIIS, calon guru penggerak yang sudah berjalan, dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 dan angkatan-angkatan berikutnya, sehingga sekolah kita bisa lebih baik dengan adanya guru-guru penggerak yang hebat. Nah, untuk kali ini masalahnya yang sudah tadi disampaikan oleh Uji selaku wakasih kesiswaan, memang di lingkungan sekolah kita setiap hari mungkin ada saja siswa-siswi yang memang kenakalannya memang sudah di luar batas kesabaran Bapak Ibu guru. Nah, tadi sudah dipaparkan dengan jelas sekali oleh Bu Iis selaku calon guru penggerak bahwa harus ada solusi-solusi yang kita terapkan, terutama warga sekolah ya, diantaranya ada kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru dan komite beserta melibatkan orang tua siswa yang sudah dijelaskan oleh Bu Iis tadi. Memang menurut saya siswa-siswa ini memang perlu penanganan ya, karena siswa ini memang bisa dikatakan masih kecil. Kedua ya memang mereka ini masih bisa dikatakan masih belum punya pemikiran yang dewasa, karena melihat perkembangan zaman sekarang itu dari media sosial, dari lingkungan yang memang lingkungan yang tidak lingkungan negatif lah. Banyak sekali hal-hal yang mereka lihat ataupun mereka tiru dari televisi yang memang ada segi negatifnya, apalagi media sosial yang mereka selalu pegang itu HP ataupun gadget di YouTube dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan mereka, terutama ketika mereka ada jam-jam kosong ataupun di luar jam pelajaran ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, solusinya tadi sudah disampaikan Bu Iis bahwa ada keterlibatan orang tua juga, itu sangat luar biasa, karena siswa itu tidak luput dari pengarahan ya, tidak luput dari pengarahan orang tua, bahkan Bapak Ibu guru yang
berada di wilayah SMP 3 ini semuanya bertanggung jawab untuk mendidik ya, jadi mengarahkan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru mungkin lebih bersabar lagi dalam mendidik mereka, karena karakter dari seorang siswa SMP ini mungkin belum bisa dikatakan belum dewasa, karena memang mereka itu masih labil dalam pergaulan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini perlu perhatian juga oleh kita semua terutama ya. Jadi tidak hanya mengandalkan guru BK, lokasi kesiswaan, tapi ini semua guru harus bertanggung jawab untuk menangani hal ini. Jadi kita istilahnya tidak mempercayakan ya, jangan tidak tahu menahu bahwa hal ini harusnya ditangani oleh guru BK ataupun ini bagian lokasi kesiswaan dan lain sebagainya. Ini semua adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru kita semua ya. Jadi kita dalam hal ini bertanggung jawab ya. Jadi tidak hanya mengandalkan Bu Uji, tidak hanya mengandalkan Bu Wiwi selaku guru BK dan lain sebagainya. Jadi ini tugasnya kita semua dalam menangani hal-hal ataupun anak-anak ataupun kenakalan remaja seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu guru semua bertanggung jawab dalam menangani anak-anak ataupun kenakalan remaja siswa kita. Kemudian terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan gitu? Oh iya, enggak boleh. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Bu Is. Tadi yang disampaikan oleh Pak Asep setuju karena memang ini pada dasarnya adalah tanggung jawab kita semua ya sebagai bapak atau ibu guru di sekolah. Namun demikian bukan dari pengamatan ya, dari setiap siswa, ini kita bicara siswa ya Bu Is ya, setiap siswa ketika melakukan kesalahan ternyata ketika kita melakukan pendekatan siswa ini beragam background dari keluarga gitu, dan ini memungkinkan siswa berperilaku yang aneh, menjadi yang aneh gitu. Artinya begini, ketika siswa berperilaku yang aneh dalam arti salah gitu ya, ternyata siswa ini hanya mencari perhatian karena perhatian yang tidak didapatkan di rumah, lalu mereka mencari perhatian di sekolah. Itu untuk itu tadi alhamdulillah ketika Bu Yus menjelaskan tentang restitusi ya. Jadi di sini saya menyimpulkan mungkin ketika kita menangani siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan, mungkin dengan pendekatan restitusi. Artinya guru mengajak siswa tersebut untuk berbicara, berkomunikasi, kemudian mengajak merefleksi apa yang telah dilakukan siswa, kemudian mengarahkan apa yang harus dilakukan agar siswa tersebut menjadi lebih baik dan lebih mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi pendekatan di sini siswa itu merasakan adanya perhatian secara personal ya Bu Is ya. Jadi kita memang bukan tidak boleh, ya memang dilarang ya kita tuh mengatakan seperti contoh kamu nakal, kamu berperilaku tidak baik dan lain sebagainya dengan kata-kata yang negatif mungkin itu, karena kemungkinan karena setiap siswa memiliki mental yang berbeda, kita mengkhawatirkan siswa yang bermental lemah ketika kita mengatakan kata-kata yang negatif, kamu nakal, kamu bersalah dan lain sebagainya, anak ini malah lebih terpuruk, lebih down gitu ya. Ternyata dia harus di mana mencari perhatiannya gitu. Akhirnya dia lebih berbuat yang negatif, lebih ini lagi gitu ya, lebih parah lagi negatifnya. Mungkin gitu pendapat saya gitu dari penanganan untuk siswa yang bermasalah. Terima kasih. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau seperti ini Bu Is tadi sebenarnya saya setuju yang Bu Is bilang. Sebenarnya ini kebetulan saya penanganan untuk kelas 9B dulu
yang memang ada beberapa siswa ketika guru datang terlambat sedikit saja pada saat pergantian jam, itu siswa tidak ada ketinggalan atau terlambat. Karena ada beberapa guru mapel yang laporan ke saya sebagai wali kelas. Sudah saya di kelas itu ada buku keamanan yang memang ada siswa yang ditugaskan sebagai keamanan mencatat ketika ada siswa yang keluar tanpa ID card seperti itu. Nah setelah saya alhamdulillah hampir setiap minggu saya periksa buku piket, buku keamanan. Kalau buku kas sudah pasti memang itu setiap minggu banget. Maksud saya keamanan setiap bulan, buku piket setiap bulan. Nah ternyata betul kata Bu Is tadi, siswanya kan gitu terus. Saya mencoba, siswa ini kan banyaknya keluar kelas, tapi alhamdulillah maksudnya alhamdulillah tidak sampai bolos keluar sekolah, hanya keluar kelas, nggak mau diem kan gitu. Saya panggil anaknya, kemudian tadi yang segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Saya tanya, ini maunya gimana, kok keluar masuk terus, kan gurunya memberi tugas, apalagi pergantian jam, guru sebentar lagi masuk. Udah saya seperti itu kan, terus udah tanya gini, Bu, udah gini, udah. Tapi kadang kok begitu alasannya di kelas, alasannya panas salah satunya. Terus yang kedua memvalidasi memvalidasi tindakan. Tapi memang tindakan yang saya lakukan sampai saat ini kan bukan fisik, hanya saya berikan nasihat kan gini, saya kumpulkan anak itu. Tapi memang di depan kelas, kalau di ruang guru tidak cukup karena kelas 9B, maksudnya siswa 9B yang selalu masuk ada berapa orang, lumayan agak banyak. Nah, terus yang ketiga, saya balik lagi tadi yang Bu Is bilang keyakinan kelasnya gimana, kan nggak ada. Waktu itu kamu katanya setuju seperti itu. Sudah seperti itu. Nah, ternyata itu siswa, ya saya coba sebagai wali kelas sudah melakukan itu, masih saja begitu. Kadang inginnya mah gitu, gimana caranya? Apakah harus tindakan fisik ujung-ujungnya, hormat bendera atau gimana, atau push up atau gimana? Bisa juga seperti itu. Tapi nggak boleh loh di sini. Karena ternyata termasuk fisik ya, kecuali mereka menginginkan dan mengakui sebuah kesalahannya. seperti itu. Kalau itu disuruh oleh kita berarti itu nantinya efek jerah ya, kita menghukum. Tuh. Saya nggak jadi itu hampir saya terapkan di tiap kelas yang saya ajar, yang tidak mengerjakan tugas, yang tidak mengerjakan tugas ibu kata saya membersihkan WC. Ternyata kata paman gimana? Gini nggak jadi. Padahal sikatnya mau saya fasilitasi itu sikat WC sama wangi itu. Kalau masuk ke sini bakal tahu. Berarti kita harus menerapkan benar-benar jiwa penyabar. Penyabar karena guru itu dituntut untuk penyabar. Terima kasih itu aja Bu dulu. Saya setuju yang tadi dikumpulkan beberapa siswa yang mungkin bermasalah di tiap kelas dalam satu ruangan. Kemudian tadi ada BK mungkin di bukenset kesiswaan. Nanti bagaimana maunya mereka? Jadi menyeluruh gitu ya. Maunya mereka bukan menurut kita tapi menurut betul ya. Terima kasih Bu Is. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin gitu. Jadi inti dari semua permasalahan ini mungkin harus adanya kolaborasi ya. Kolaborasi dari setiap guru, kolaborasi dari seluruh warga sekolah, bukan hanya warga sekolah itu, warga sekolah luar juga yang terlibat, yaitu orang tua dan komite gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kedepannya itu sekolah akan lebih baik karena bagaimanapun anak itu adalah anugerah yang harus kita tuntun gitu, harus kita tuntun, bukan kita ajarkan Bu. Di sini adalah harus kita tuntun karena kalau diajarkan itu kita mengajar berarti, tapi harus kita tuntun. Istilahnya anak itu seperti benih padi. Kalau kita kita siram lama-lama akan tumbuh subur dengan penyiraman baik. Tapi jika penyiraman baiknya tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Seperti itu ibarat padi gitu ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup ya. Gimana Bu Uji? Bu Uji masih bingung dan bimbang. Saya siapa aja, Bu Uji kelas siapa aja, itu boleh ya? Bu Uji siapa aja? Ya mungkin Contoh yang masih hangat aja Bu Uji. Contoh masalah yang masih hangat. Permasalahan penyelesaiannya seperti apa ini? Karena mau ada yang tanya kan? barangkali ya kita sama yang
dilakukan gitu kan. Nah kalau masalahnya diangkat juga kan di rapat musola dulu ada. Iya. Kalau sekarang kan kita hanya beberapa orang. Supaya itu semua ya. Sudah tahu semua. Jadi masalah permasalahan siswa yang ada di kita itu ketika rapat itu harus diangkat. Terutama tahun syaroleh luar biasa. Karena emang ini kan bagian dari tanggung jawab kita semua sih ya. Semua. Bukan hanya wali kelas juga. Bukan hanya wali kelas. Tapi semua guru mapel. Iya. Anak yang bermasalah itu dicetak, misalkan sehingga Pembelajaran ya di dalam kelas harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Buat apa kesepakatan kelas? Kenyamanan kelas. Ketika kalian punya kesepakatan kelas, kalian akan mengikuti kesepakatan kelas yang telah diatur. Dan jika melanggar, kalian pun harus ada konsekuensi. Konsekuensinya ada di dalam diri kalian masing-masing. Silakan, apa kesepakatan kelas yang kalian inginkan tuangkan di dalam not yang sudah dibagikan. Setelah itu kalian tempelkan di dalam kelas di papan depan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Kesepakatan kelas itu harus ada di dalam pikiran kalian dan untuk kalian semua. Dinamaan di bawahnya. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Nanti kita baca bersama-sama kesepakatan kelasnya. Ayo kumpulkan yang sudah, tempelkan. Kalau tidak tempel boleh ini pakai apa? Boleh dibantu pakai double tip. Pakai double tip. Ibu lagi kertas Ada double tip. Nggak ada namanya. Sok yang lainnya sekarang Amira cobain. Siapa? Ini awal ini itu kenapa? Mengumpulkan tugas tepat waktu.
Ciri-ciri budak males berarti ya begitu mah. Apalagi yang keduanya Almira? Lanjut coba Tias, apa lagi kesepakatannya? Tidak bolak-balik ke WC saat jam pelajaran dimulai. Setuju tidak? Lalaki sekulak balik ke kamar mandi. Laki-laki awewe di kamar mandi. Berarti kalau kalian mau ke kamar mandi itu harus berlaku pakai apa? Name tag yang dibagikan ya. Ada yang dua. Ayo Tias. Lagi. Jangan ngobrol saat ada guru. Berarti sama ya dengan yang tadi ya, setuju. Lanjut coba Mahesa. Tias apa lagi Tias? Udah? Ayo Mahesa. Yang belum Mahesa. Dilarang pacaran di kelas. Apa? Dilarang merusak alat-alat kebersihan kelas. Setuju? Terus lanjut. Tidak mencoret-coret tembok. Lanjut Patir apa tolong bacakan punya temennya Patir. Lihat namanya, sebutkan menurut siapa Patir. Satu Syarifah menciptakan suasana pembelajaran menjadi aman, nyaman dan tertib di saat guru sedang menjelaskan. Setuju nggak? Setuju nggak kalau kalian yang harus menciptakan ketertiban saat guru mengajar? Lanjut. Habib. Paro tidak membawa barang-barang yang kecuali peralatan sekolah. Benar. Setuju tidak? Bukan masalah hoax kata Revano, mungkin maksudnya semacam alat-alat tajam yang membentuk itu tidak boleh dibawa ya Revano gitu kan? Iya. Setuju tak? Setuju. Lanjut, Patir satu lagi. Mengumpulkan tugas teknis ya. Tidak keluar. Mendengarkan guru saat Yang lain yang beda, cari yang beda. Kevin. Jika guru sedang menerangkan kelas 9A dilarang keluar saat guru menerangkan, tidak keluar kelas saat tidak ada guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan dilarang memberi teman-teman. Ya, sip, nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.